Ya, selamat siang Ibu Nana. Selamat siang Pak Tom. Ya, Ibu Nana, terima kasih sudah bersedia untuk saya wawancara hari ini kaitannya dengan tugas guru penggerak kami Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat, dan kebetulan hari ini di sekolah kita ini SMA Negeri 4 Komodo, Ibu Nana sudah bersedia untuk saya wawancara kaitannya dengan tugas di modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Ibu Nana, terima kasih sudah menyediakan waktu. Kita mulai Ibu Nana ya. Baik Pak Tom, Ya. siap. Ya, terima kasih Bu Nana sudah menyempatkan diri untuk memenuhi permintaan saya beberapa hari yang lalu. Kalau pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praobservasi seperti yang saya sudah janjikan. Gimana kabarnya hari ini Bu Nana? Luar biasa seperti yang terlihat, baik adanya. Pak Tom sendiri apa kabar? Kabarnya baik juga Ibu Nana. Seperti yang Ibu Nana lihat, saya lagi enjoy sekali. Karena memang saya harus enjoy untuk mewawancara Ibu Nana kaitan dengan observasi yang akan kita lakukan. Ibu Nana, seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, hari ini kita akan melakukan praobservasi dan besok akan melakukan observasi, dan setelah itu kita akan melakukan pasca observasi. Sehingga terima kasih sudah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk menyediakan waktunya. Baik, sama-sama Pak Tom. Ya, Ibu Nana, ini ada format yang saya sudah dapatkan dari pengajar praktik kami. Ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan ke Ibu Nana kaitannya dengan praobservasi ini. Yang pertama, kalau boleh tahu, nanti Ibu Nana akan menyampaikan materi tentang apa? Baik Pak Tom, materi yang akan diajarkan itu judulnya persamaan reaksi kimia. Jadi di situ peserta didik akan menyetarakan persamaan reaksi kimia yang sebelumnya belum setara menjadi setara, untuk kemudian dilakukan perhitungan lebih lanjut. Oh iya. Dari materi yang akan disampaikan ini Ibu Nana, kira-kira ini nanti apa tujuan pembelajaran yang mau disampaikan kepada peserta didiknya? Baik, tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada proses pembelajaran itu adalah peserta didik mampu menyetarakan persamaan reaksi kimia. Itu tujuan pembelajaran. Oh iya. Sebelumnya Ibu Nana, ini saya lupa tadi, kelas nanti yang akan saya lakukan observasi itu kelas berapa Ibu Nana? Di kelas 11 alam. Oh, kelas 11 alam. Ya, kita lanjut ya Bu Nana ya. Iya Pak. Dari tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan oleh Ibu Nana tadi itu yaitu persamaan reaksi kimia, kira-kira nanti area yang lebih spesifik yang dikembangkan oleh Ibu Nana kaitannya dengan tujuan pembelajaran itu nanti di bagian mana? Baik, terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, saya ingin menekankan lebih pada keterampilan berdiskusi siswa. Keterampilan berdiskusi ya Ibu. Iya, jadi gambarannya itu model pembelajaran yang saya pakai kan discovery learning. Jadi siswa akan saya kasih stimulus dulu, beri stimulus, kemudian mereka saya akan kelompokkan dalam kelompok untuk mengerjakan LKPD yang saya berikan. Oh iya. Gitu, yang saya siapkan. Lanjut Ibu Nana. Sejauh ini apa-apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Ibu Nana kaitannya dengan supervisi yang akan kita lakukan besok itu? Baik Pak Tom, ini saya ada siapkan RPP. Kalau dalam kurikulum Merdeka modul ajar. Modul ajar. Rancangan pelaksanaan pembelajaran kita untuk besok. Di dalamnya terdapat seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ada model pembelajaran, kemudian ada strateginya, kemudian mekanismenya. Juga di dalam Pak, ada saya rancang rencana pembelajaran ini untuk memenuhi kebutuhan siswa, karena setiap siswa kan berbeda Pak, berdiferensiasi. Nah di kelas 11 alam ini ada keunikan Pak. Keunikannya adalah ada salah seorang siswa berkebutuhan khusus. Tetapi beliau memiliki tingkat intelektual yang tinggi. Bagus ya. Meskipun beliau susah menulisnya, tetapi untuk memahaminya dengan memahami dengan tepat itu sangat cepat. Kemudian setelah saya melakukan
asesmen diagnostik, Pak. Dari kelas 11 alam ini terdapat 2 gaya belajar, yakni visual dan auditory. Oh iya. Jadi dari situlah saya berpikir untuk menggunakan metode diskusi agar bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan setiap siswa secara personal dalam kelompok. Berarti metode diskusi ini untuk memenuhi semua kebutuhan belajar siswa yang ada di kelas alam itu ya? Iya, betul Pak. Oke. Ibu Nana, tadi kan Ibu Nana sudah jelaskan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang ada di kelas alam itu kan tadi ada strategi, yaitu bagaimana Ibu Nana memenuhi kebutuhan belajar yang auditori dengan visual. Kira-kira strategi yang Ibu Nana lakukan agar semua kebutuhan belajar siswa ini terpenuhi, bagaimana nanti Ibu? Baik Pak, sebelum masuk ke materi tentang persamaan reaksi kimia ini kan ada materi-materi sebelumnya. Kebiasaan saya adalah setelah habis satu materi itu ada refleksi Pak. Ada refleksi. Sebelumnya untuk menjawab kebutuhan peserta didik terkait gaya belajar mereka yang visual dan auditory, saya menggunakan Infocus proyektor Itu untuk yang visual. Kemudian untuk auditory itu ada tayangan video dan lain sebagainya. Nah, karena fokus saya pada tayangan itu, mereka kurang menangkap materi yang akan saya pelajari Pak. Maksud saya kan dengan melihat apa yang saya tayangkan, dengan saya mendesain dengan warna yang bagus dan segala macam, berharap mereka lebih paham, lebih memahami materi. Ternyata tidak. Kemudian saya blend Pak. Jadi setelah saya paparkan materinya menggunakan Infocus, saya jelaskan lagi secara manual. Kemudian saya periksa kecatatan mereka, ternyata mereka tuh lebih tangkap yang saya jelaskan. Nah, itu berlanjut pada angket yang saya buat. Karena kan Pak, saya pikir kita harus selalu membuat refleksi untuk mendapatkan feedback. Feedback untuk kita. Nah, feedback yang saya dapat dari mereka adalah, Ibu, kami lebih nyaman ketika Ibu menjelaskannya di papan tulis. Sehingga untuk pembelajaran atau untuk supervisi besok Pak, saya menggunakan tayangan PowerPoint, tetapi juga saya menjelaskannya secara manual Pak. Karena untuk memenuhi kebutuhan mereka tadi secara visual atau auditory. Kemudian terlebih ada anak yang berkebutuhan khusus Pak, itu tidak bisa mentah-mentah kita pakai PowerPoint saja. Karena dia tidak mencatat, dia hanya betul-betul mengandalkan daya tangkapnya, visual dan auditory. Jadi selain menjelaskan yang ada di Infocus, saya juga menjelaskan sambil mencatat di papan. Dan cara itu saya coba ke materi yang sebelumnya, berhasil Pak. Sehingga itu juga yang akan saya lakukan di pertemuan besok. Terima kasih sekali untuk penjelasan yang sangat rinci Ibu Nana kaitannya dengan strategi yang dilakukan agar memenuhi semua kebutuhan belajar murid itu. Saya jadi greget nih Ibu Nana, supaya bagaimana saya nanti melihat bagaimana cara Ibu Nana untuk mengeksekusi proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini, dan juga bagaimana bisa memenuhi kebutuhan belajar murid tadi yang auditory dengan visual. Baik Pak, tolong saya tambahkan sedikit terkait dengan pengelompokan siswa dalam diskusi nanti. Dalam perencanaan yang saya buat itu, saya mengelompokkan siswa, setiap anggota kelompoknya itu dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Maksudnya adalah ada peserta didik yang lebih cepat menangkap penjelasan dengan bahasa sederhana dari temannya. Teman sejawat. Jadinya kan pakai peer teaching di situ. Pakai peer teaching. Jadi saya akan bagi mereka dalam 3 kelompok itu dalam perencanaannya. Di dalam kelompok itu karena saya mau menekankan adanya peer teaching, transfer ilmu, ada jembatan dari siswa yang bisa mentransfer ilmu dari saya ke temannya yang setengah mati mencerna itu, sehingga saya akan membagikan mereka dalam kelompok yang berdiferensiasi juga, berbeda juga kebutuhannya. Kemudian untuk karena jumlah siswanya sedikit Pak, kecil, jadi pendampingan mereka dalam kelompok terhadap siswa-siswa yang
lebih membutuhkan perhatian lebih itu akhirnya menjadi lebih intens. Sehingga dalam pencapaian hasil belajar pun ya tidak jauh berbeda dengan temannya yang memiliki kemampuan yang lebih. Terima kasih sekali Ibu Nana, karena memang bahwa bagian yang saya observasi besok itu yang ingin dikembangkan tadi itu kan bagaimana kemampuan anak itu untuk berdiskusi, sehingga besok itu kan mereka akan dibikinkan dalam kelompok-kelompok ya Bu ya. Dan di dalam kelompok itu juga sudah diatur memang bahwa dikelompokkan berdasarkan tingkat kemampuannya dan juga cara belajar mereka, yang auditori dengan yang visual itu akan digabung sehingga mereka yang kemampuannya lebih bagus akan menjadi jembatan untuk dari guru melalui jembatan itu ke teman-teman siswa yang lainnya. Karena memang guru yang baik itu juga ya guru yang sejabat, karena penyampaiannya hanya dengan kalimat-kalimat sederhana bisa dipahami. Oke Ibu Nana, selanjutnya kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan kapan Ibu Nana? Besok Pak, besok hari Rabu, kebetulan saya ada jadwal pelajaran di kelas 11 alam, jadi bisa kita lakukan di sana Pak. Oh, berarti besok kalau jam pelajarannya Ibu Nana, berarti saya akan masuk ke sana ya. Boleh, untuk melakukan observasi itu. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini menjadi pemacu semangat untuk Ibu Nana, bagaimana membuat pembelajaran itu menjadi menyenangkan, sehingga kebutuhan belajar peserta didik itu bisa terpenuhi untuk yang auditori dengan yang visual tadi itu, dan juga semangat mereka untuk kemampuan mereka untuk berdiskusi dalam kelompok itu juga menjadi efektif dan lebih baik, sehingga membangun semangat belajar mereka juga. Ibu Nana, terima kasih banyak sudah bersedia hari ini untuk diwawancara. Semoga kiranya apa yang kita bicarakan hari ini itu dapat bermanfaat untuk diri kita dan juga kemajuan pembelajaran peserta didik kita. Sekali lagi terima kasih Ibu Nana. Terima kasih Pak. Oke, selamat pagi, salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya akan melakukan supervisi akademik untuk rekan sejabat saya Ibu Nana di kelas 11 MIPA Ibu Nana ya. Sesuai dengan jadwal yang sudah disampaikan kemarin bahwa hari ini saya akan melakukan supervisi akademik itu, tugas dari calon guru penggerak Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur di SMA Negeri 4 Komodo melalui modul 2.3 coaching dan supervisi akademik. Mudah-mudahan pagi ini selalu bahagia, selalu enjoy Ibu Nana, sehingga selamat menjalankan proses pembelajaran yang sesuai yang sudah disepakati kemarin Ibu Nana ya. Baik, ya. Pak, Semoga sukses Ibu Nana. Ya. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Sudah berdoakah? Sudah berdoa atau belum? Belum. Satu orang pimpin kita dalam doa. Ibu minta Faid yang pimpin ya. Di depan dek. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatal min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Berdoa selesai. Terima kasih Faid. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik Bu. Baik, sudah makan toh? Sudah Bu. Kalau belum makan juga sebentar nanti cari makan sendiri ya. Ibu absen dulu. Fahri Ramadan. Hadir Bu. Fitriani. Fitriani Ningsi. Anak-anak, hari ini kita akan belajar materi persamaan reaksi kimia. Ini merupakan submateri dari materi perhitungan kimia. Oke ya. Jadi dalam perhitungan kimia, khususnya materi reaksi pembatas itu, hal pertama yang harus dikuasai adalah menyetarakan persamaan reaksi kimia. Oke.
Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian, dalam hal ini peserta didik ya, kalian mampu menyetarakan persamaan reaksi kimia. Apa tujuan pembelajarannya? Mampu menyetarakan persamaan reaksi kimia. Itu target belajar kita hari ini. Tujuan pembelajaran artinya target belajar kita hari ini, yakni kalian mampu menyetarakan persamaan reaksi kimia. Di pertemuan-pertemuan kali lalu, Ibu sudah menjelaskan. Dan kita sudah belajar tentang beberapa persamaan reaksi kimia. Ya kan? Menurut kalian, persamaan reaksi kimia itu seperti apa? Yang bagaimana? Silakan In. Persamaan reaksinya jumlahnya membatasi hasil reaksi dan semua reaksi pembatas akan habis bereaksi. Itu namanya reaksi pembatas. Sebelum ke reaksi pembatas kan ada persamaan reaksinya toh. Persamaan reaksi itu di dalamnya ada apa saja? Ada yang tahu? Atau persamaan reaksi itu terdiri dari bagian-bagian apa saja? Ada yang tahu? Sekarang kita masuk ke materi, tetapi sebelum itu, Ibu mau memberikan gambaran umum terkait proses pembelajaran kita hari ini. Jadi setelah Ibu memberi persepsi, Ibu akan memberi stimulus. Dalam hal ini, Ibu akan menayangkan materinya, Ibu menjelaskan sedikit tentang konsep persamaan reaksi kimia tersebut. Setelah itu kita akan berada pada latihan soal, akan ada 2 latihan soal. Kemudian kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Kalian akan mengerjakannya secara berkelompok, berdiskusi, kemudian nanti dipresentasikan di papan. Oke? Paham ya? Sekarang kita mulai dengan materinya. Bisa dilihat di PowerPoint-nya. Jelas ya ini ya? Oke. Oke. Apa itu persamaan reaksi? Kalian bisa lihat di sana. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menggambarkan terjadinya suatu reaksi kimia. Meliputi lambang dan rumus serta tanda panah yang menunjukkan terjadinya reaksi. Atau dengan kalimat sederhana, Ibu bisa bilang begini, persamaan reaksi kimia adalah persamaan yang menggambarkan terjadinya reaksi kimia yang di dalamnya persamaan reaksi kimia itu ada reaktan atau preaksi. Oke ya, persamaan reaksi kimia itu ada reaktan atau preaksi, ada tanda panahnya, dan juga ada produk atau hasil reaksi. Itu persamaan reaksi, wajib. Ini dia punya template-nya. Persamaan reaksi itu ada reaktannya atau preaksi, ada anak panah, dan ada produk atau hasil reaksi. Arah anak panah menunjukkan dari mana reaksi itu berlangsung. Kalau dari kiri ke kanan, berarti yang menjadi reaksi adalah yang ada di kiri. Oke ya. Nanti kalau di pertemuan selanjutnya pada materi kesetimbangan kimia, itu akan ada anak panah 2 arah. Tinggal kalian lihat saja mana pangkal, mana ujung. Kalau pangkalnya di sini, berarti yang di sebelah kiri adalah reaktannya, yang di sebelah kanannya adalah produk. Kita langsung masuk ke contoh. Mari kita setarakan persamaan reaksi. Lihat semua di atas ya. C2H6 tambah O2 CO2 tambah H2O. Koefisien dari C2H6 itu berapa? 2. C2H6 koefisiennya 2 dari mana? Di depan C ada angka berapa? Mana 2? 1. 1 kan tidak biasa ditulis. Oke, selanjutnya
Dirimu. Koefisien dari O2 itu berapa? Kenapa 1? Iya, kalau tidak ditulis begitu koefisiennya, dalam pemahaman kalian itu ada 1. Oke ya? Berarti koefisien C2H6 tadi 1, koefisien O2 1. Koefisien CO2, Faid 1 juga. Koefisien H2O, Husnul 1 juga. Oke ya? Jadi semua koefisien dari masing-masing senyawa itu adalah 1. The next question is, Desi, apakah reaksi kimia C2H6 tambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O itu sudah setara? Belum setara. Ayang, Beb, dari mana Anda tahu bahwa itu belum setara? Ada yang tahu? Fahri? Karena tidak memiliki koefisien yang sama. Tidak memiliki koefisien yang sama. Ada lagi jawaban yang lain? Setara itu yang bagaimana? Yang angkanya sudah sama. Yang angkanya sudah sama menurut Faid. Oke, Ibu ganti pertanyaannya. Kita lihat jumlah C. Jumlah atom C. Atom C di sebelah kiri ada berapa? 2. Atom C di sebelah kanan ada berapa? 1. Ya kan? Itu setara atau tidak? Tidak. Jadi kalau Ibu tanya, menurut kalian reaksi yang ada itu sudah setara atau belum? Jawabannya belum. Kenapa belum setara? Kenapa belum setara? Karena nomor atomnya belum sama. Iya, karena jumlah atom pada reaksi atau reaktan tidak sama dengan jumlah atom pada hasil atau produk. Contohnya Ibu, atom C di sebelah kiri tanda panah dia ada 2, sementara di kanan ada 1. Berarti kan belum setara. Ya toh? Maka sekarang kita mau menyetarakannya. Setara itu berarti kita buat jumlah atom yang di sebelah kiri harus sama dengan jumlah atom yang ada di sebelah kanan. Paham sampai di sini? Paham. Sekarang kita lihat yang pertama C. C di sebelah kiri ada 2, ya. Di sebelah kanan ada 1. Setara atau tidak? Terus bagaimana caranya? Mengubah koefisien, ya. Koefisien mana yang diubah? Yang di depan C2H6 atau di depan CO2? Atau Ibu tulis di sini saja, Oke, mari kita lihat. C2 di kiri ada? 2. C2 di kanan ada? 1. Sudah setara atau belum? Belum. Cara menyetarakannya adalah? Mengubah koefisien. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Ada yang mau bertanya? Ada yang bingung? Tidak ada ya? Kalau Ibu kasih soal bisa kerja? Bisa. Oke, silakan kalian kerja nomor 2 sampai 5 masing-masing di dalam kelompok. Oke ya? Ibu tidak print out kan? Langsung saja dari situ. Berdiskusi dalam kelompok ya.
NA itu satu atom. CL itu juga satu atom. Bukan N sendiri, A sendiri, atau C sendiri, L sendiri. Oke ya. Berarti bohong itu. Itu setara sih sama. CL itu bisa terlibat. oh iya. Ini dijawab berubah kan? CL sama CL2 itu sama berubah. Koefisien berarti tambah di sini. Tambah itu. Tambah sudah. Di sini cuma dua. Yang diubah adalah Dan ubah dari CL ya. Berarti yang ubahnya tuh koefisien atau indeksnya? koefisien. Tulis sudah, berarti koefisien mana yang diubah? Yang ini atau yang sini? dua. Dua kan? Oke. Hitung kembali. Setelah taruh koefisien, hitung kembali. NA berapa, CL-nya ada berapa? A pas setara sesuai kan? Setelah ini juga kan? NA satu. NA satu. Dua NA. Dua. Satu untuk mengutarakan NA sebelah kiri. Sekarang cek lagi, sudah benar-benar setara belum? Itu ini secara jangan teman. Coba cek dulu. Di bawah juga. Tulis dulu secara di bawah. Kan di sana benar-benar. Cek dulu, cek dulu. Cek di bawah. Sama. Iya. Cek satu-satu sih. Cek kembali. Sudah setara belum? NA di sebelah kiri berapa? Dua. Sebelah kanan? Dua. CL? CL Sebelah kiri? Dua. CL sebelah kanan. Berarti sudah setara. Ngerti? Iya. Lanjut sudah nomor yang lain. Nomor 1. Kenapa kamu kalikan 2 lagi? Kembali ke dia punya konsepnya. Yang diubah tuh apa? Koefisiennya atau indeksnya? Koefisiennya. Yang kalian ubah di situ adalah koefisien. mana koefisien yang diubah? Oke, yang ini? Ini? Ini NaCl atau NaCl2? NaCl. NaCl saja. Nah, coba kamu jelaskan ke ibu bagaimana kamu menyetarakan. Tulis ulang. Apa yang mau disetarakan duluan? Na. Na di kiri ada berapa? 1. Kanan ada? 1. Sudah setara atau belum? Sudah. Selanjutnya? CL2. CL di kiri 2, CL di kanan? 1. Setara atau belum? Belum. Bagaimana caranya untuk menjadi setara? Mengubah koefisien. Koefisien mana yang diubah? CL2. CL. Na? NaCl. Cl ini ada dalam senyawa NaCl. Ya, jadi kalau yang mau diubah, ubah satu senyawa ini, berarti yang ubah koefisiennya. Tidak bisa ada taruh 2 di sini. Berarti yang diubah itu bukan koefisien tapi indeks. Sementara aturannya yang diubah adalah koefisien. Maka koefisien berapa yang ditaruh di NaCl itu? 2. Supaya setara. Oke, good. Hitung ulang. Lihat lagi apakah sudah setara semua atau belum? Belum. Nah, apa yang belum setara lagi? Na sama NaCl. NaCl sama Na di kiri berapa? 1. Di kanan? 2. Nah, setara atau tidak? Belum. Nah, caranya? Dikalikan. Nah, kalikan apa? Koefisien. Koefisiennya. Koefisien mana yang dikalikan? Na. Berapa? 2. Cek kembali. Na di sebelah kiri berapa? 2. Kanan? 2. CL di kiri berapa? 2. Kanan? 2. Sudah setara atau belum? Sudah. Mengerti sampai di situ? Mengerti. Lanjut nomor yang lain. Dan ini, oke. Yang pertama, mengerti. Benar ya? Terus
N2 O3 menghasilkan N2 tambah O2. N-nya 4, N-nya 4, O-nya 6. Good job. Mantap. Next. Makasih, Bu. Jadi pakai koefisien berapa? Berapa kamu mengutarakan supaya O-nya sama dengan 3 toh? Berapa kali 2 sama dengan 3? Berapa kali 2 sama dengan 3? Kalau 3/2 bisa tidak? 3/2 kali 2. Mana kamu punya profesor? Soalnya di sini. 3/2 kali 2. Nah, 2 bagi 2, 1. 3. Berarti habis itu baru hilangkan untuk hilangkan saja. Terus itu ini. Yang paling itu. 2 kali 2 atau 4 kali 2 8. Nah, kalau 2 3 tambah 2. Ditambah kan? 3 kali 2 6. Oke, tambah kan? Tapi kan tahu sih. 3 2 1 2 3 2 6 tambah 2 kali 2 12 6 12 toh 6 kali 2 12. Jadi sekarang ini kalau aku persiapkan ini kalau aku persiapkan apa lagi sama tiga bingung nanti jam dua tiga dua oh tiga dua sini ini kena soal kali 2 anak baik 2 ngerti lah pasti ya pasti 3 2 6 2 ke 3 6 udah tuh 2 4 2 4 ya udah di mana 2 3 oh itu kan N2 ya tuh nih kan koefisien anda kata nih kata mau koefisien gitu gitu kayak iya terus setara iya setara nomor 3 dengan dikali 2 kali 2 FE 1 berarti 2 FE toh segala FE S 2 ditambah berarti 5 O2 menjadi 2 FO FeO2 pas 24 apa O2 terus ya 12 2 pas ada 2 dengan O 4 8 9 2 kali 5 10 2 kali 5 10
Terus berapa pasti. Udah ya. 2 kali 2 kan kan 2 kali 2 kan 4. Tambah 1 kali 2 2 tambah 2 berarti 10. Sedangkan O2 nah berarti 10. O juga 10. 2 kali 5 kan 10. Nah, dan S 2 kali 2 S cuma 1. S cuma 1 berarti 4. Jadi 2 kali 2 4 pas S pas. Itu sudah pas. Belum itu pas. Cuma itu sudah pas. Kalau begitu sudah pas ya. Sudah pas selesai. Kalau apa ini coba datang kasih sedikit bete. Kalau kita mau kerja di Papua, kita kerja yang lebih sulit aja ya. Oh, di sebelah kiri berapa? 1. Satu atau 2? 2 kan? Koefisiennya kan sudah diubah kan? Di O di sebelah kiri 2. O di sebelah kanan 2. Sudah setara atau belum? Sudah. As simple as that. Itu yang ini. Dijelaskan sebentar. Tergantung kamu dapat nomor berapa untuk presentasi. Yang nomor 6. Kelompok 3. Oke, 5 menit lagi. Bari, melihatnya. Oke, sambil kelompok 1 dan kelompok 3 menyelesaikan nomor terakhirnya. Ibu kasih random saja ya, kelompok berapa menyelesaikan nomor berapanya Akini. Oke ya, siap terima tantangan. Fari, kamu silakan kerjakan nomor 4. Oke ya. Kenapa ya? Praktek KKN ini sudah menanti. Ibu. Aku sudah yang dari atas. Oh. Lagi makannya menjadi 3 bagian. Lagi pakai dulu ya. CA C2 ditambah H2O 2O menjadi CA O2 kali OH2 kali tambah Aku sudah garisnya. C2H2. Untuk mengutarakannya kita mengubah koefisien dari CA C2 ditambah H2O menjadi CA OH2
2 kali ditambah C2H2. Kita mengubah koefisien CA sama Fahri mau tulis memang koefisiennya kemudian dijelaskan kemudian, atau sekarang Ibu kasih kesempatan Fahri langsung menjelaskan ke teman-teman. Oke, Bu. Which one do you want? Mau sambil langsung jelaskan? Langsung jelaskan. Oke, sabar. Kelompok 1 sudah. Kelompok 3 sudah ya. Sekarang semuanya perhatikan ke depan. Fahri mau mempresentasikan hasil kerjanya bersama Pak nomor 4. CA C2 ditambah H2O menjadi CaOH 2 kali tambah C2H2. Cara mengubahnya, kita mengubah dari koefisien. C2 ditambah H2O menjadi CaOH 2 kali ditambah C2H2. Kita lihat dulu dari persamaannya. Persamaan koefisien. Ca sama Ca ini sama 1. C2 dan C2 ini sama 2. Sedangkan H2O dengan H ada 4. Yang O ada 2. Kita mengubah koefisien dari H2O menjadi 2. Kita tentukan Ca sama Ca ini ada 1. C2 sama C2 ada 2. 2H2O sama, kita tentukan dulu dari 2H. 2H 2. 2 kali 2 4. Sedangkan ini H cuma 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti H sama dengan 4. Sedangkan O ada 2. O 1 dikali 2 sama dengan 2. Bisa dulu. Tepuk tangan untuk Fahri dulu. Oke, sabar. Kelompok 1 dan kelompok 3, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Atau kurang mengerti di bagian mananya? Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan? Kelompok Bagian CaOH 2 kali. Bagaimana? Apanya yang mau ditanyakan? Cara koefisien. Cara mengubah koefisien. Maksudnya bagaimana? Mengubah koefisien di CaOH 2 kali? Atau? Gini aja. Yang ini toh. Ca memiliki, sedangkan OH memiliki 1 koefisien masing-masing, tapi memiliki 2 kali. O memiliki 1 koefisien dikali dengan 2 menjadi 2. 1H dikali jadi 2 berarti 2H. 2H ini ditambah dengan 2H ini menjadi 4. Itu menjadi 2 dikali 2 sama dengan 4. Itu aja. Oh, jadi dirimu tidak mengerti Ibu yang di Fahri CaOH 2 kali itu maksudnya bagaimana? Begitu kah? Yang Fahri jelaskan kalian sudah mengerti kah? Mengerti ya? Tepuk untuk Fahri dulu. Kelompok 2 ada Fahri dan Fair. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Ibu perjelas memang ya sebelum masuk ke contoh yang lain ya. Oke. CaOH 2 kali, perhatikan di sini.
Kalau tulisannya seperti ini, sebenarnya CaOH 2 kali dia seperti ini ya, Dek. CaOH OH atau CaOH H. Ini kalau secara atom unsurnya, ya. Tetapi tulisnya itu secara ringkas menjadi Ca yang ada dua ini kan O dan H toh, maka dikasih dalam kurung OH 2 kali. Artinya O ini kan indeksnya 1, ya. 1 O kali 2. Berarti O-nya ada 2. H juga kali 2. Pertanyaannya Ibu, apakah Ca juga kali 2? Tidak, Bu. Tidak, karena kan Ca tidak dalam kurung toh. Paham ini? Selanjutnya kelompok 1, silakan kalian mengerjakan nomor 2. Ibu mau memberi apresiasi kepada kalian dan pemahaman kalian untuk materi persamaan reaksi kimia. Tepuk tangan dulu. Untuk pemahaman materi persamaan reaksi kimia, ayo kamu paham. Tetapi ya, keterbatasan kalian adalah bisa menjelaskan. Kalau pakai bahasa daerah kamu lancar. Iya toh? Berarti apa yang perlu diperbaiki? Ya? Harus diperbaiki bahasa Indonesia. Itu harus. Tepuk tangan untuk semua kalian yang sudah mengerjakan dengan baik. Pertemuan selanjutnya kita akan masuk materi tentang pereaksi pembatas. Modulnya Ibu sudah share ke grup, silakan dibaca terkait apa itu reaksi pembatas, ya. Dan yang berikutnya tentang cara-cara menentukan reaksi yang termasuk reaksi pembatas. Itu akan Ibu tanyakan sebelum kita masuk ke materi inti di pertemuan berikutnya. Paham? Baik, anak-anak, pelajaran untuk hari ini telah selesai. Sekarang kamu siap-siap untuk masuk ke pelajaran berikutnya. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat siang Pak Fidel, pengajar praktik. Selamat siang juga Ibu Nana. Ya, terima kasih Pak Fidel untuk hari ini sudah mendampingi saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan juga untuk Ibu Nana yang beberapa hari yang lalu sudah bersedia untuk menjadi teman sejawat saya untuk bisa di supervisi. Untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang kemarin sudah melakukan praobservasi, hari ini juga sudah menjalankan tugasnya mengajar dan bisa diobservasi. Dan pada kesempatan siang hari ini kita akan menjalankan satu tugas lagi Ibu Nana, yaitu pasca observasi. Bagaimana Ibu Nana, sudah siap? Sangat siap. Ya, Pak Fidel, ini mudah-mudahan kehadiran Pak Fidel bisa menjadi pemacu semangat untuk kami, sehingga kami bisa menjalankan proses coaching ini mulai hari ini, ke depannya juga bisa dijalankan secara terus-menerus. Selamat memantau Pak Fidel, ya. Kami akan memulai. Ya, Ibu Nana tadi sudah melakukan proses pembelajaran dan juga saya sudah memantau dan Ibu Nana sudah bersedia tadi untuk disupervisi. Bagaimana perasaannya? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan, ya. Kalau perasaan sekarang ya Pak, setelah disupervisi, puas. Ya, puas sekali. Puas sekali. Ya. Ibu Nana selama ini kan mengajarnya pasti Ibu Nana dengan peserta didik saja. Tetapi bagaimana perasaannya ketika ada orang lain di dalam kelas itu? Contohnya saya tadi sebagai supervisor atau observer dari Ibu. Bagaimana perasaan? Awalnya gugup, Pak. Ya, biasanya kan kita dengan anak kita bisa lebih leluasa, tetapi tadi ketika Bapak masuk itu sedikit gugup, ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, akhirnya semuanya menjadi cair kembali, ya.
Mungkin Ibu Nana bisa cerita bagaimana tadi proses pembelajaran yang dilakukan dalam kelas itu. Baik Pak, proses pembelajaran yang tadi dilakukan itu puji Tuhannya sesuai dengan apa yang direncanakan Pak. Ya, terkait dengan model pembelajaran yang digunakan, kemudian target materi yakni tujuan pembelajarannya juga tercapai, kemudian target bagaimana respon dan proaktif dari siswa itu pun tercapai, dan kerjasama dalam proses pembelajaran tadi antara saya sebagai pendidik dengan siswa juga berjalan dengan baik Pak, sehingga materi itu materi itu bisa dimengerti. Dengan tolak ukurnya kan mereka mengerjakan LKPD dan mempresentasikannya dengan baik. Kemudian ketika berdiskusi pun mereka sangat masif ya diskusinya Bapak, karena mereka paham materinya. Gitu Pak. Jadi menyenangkan tadi prosesnya. Ibu, waktu praobservasi kemarin kan area yang spesifik mau dikembangkan itu kan bagaimana keterampilan peserta didik itu berdiskusi kelompok ya. Bagaimana tadi Ibu melihatnya pada saat proses pembelajaran di kelas tadi? Melebihi ekspektasi Pak. Ya, sangat bagus karena mereka betul-betul berdiskusi di saat itu. Mereka memecahkannya sendiri. Kemudian ketika mereka menemukan kesulitan, kesulitannya itu hanya untuk mengkonfirmasi apakah yang kami kerjakan ini sudah benar atau belum. Tapi diskusinya overall berjalan bagus, itu yang pertama. Kemudian mungkin Bapak ingat kemarin saat praobservasi terkait dengan rencana saya untuk mengelompokkan peserta didik yang mana di dalamnya bisa terjadi peer teaching, ya kan Pak, untuk di mana ada saya kelompokkan anak-anak itu dalam satu kelompok yang terdiri dari yang memiliki daya tangkap yang lebih cepat atau kemampuan yang lebih bagus dengan yang membutuhkan bantuan lebih, ya gitu. Untuk anak-anak yang memiliki kemampuan lebih itu dimaksudkan untuk bisa mentransfer atau menjembatani ilmu pengetahuan yang ingin saya sampaikan kepada peserta didik temannya yang lain. Dan puji Tuhan tadi itu terjadi dan terlaksana dengan bagus, dengan sangat baik Pak tadi. Tadi memang saya juga melihatnya seperti itu ya. Bagaimana metode Ibu, cara Ibu sehingga potensi yang mereka miliki itu digali lebih jauh, lebih dalam sehingga proses diskusi itu sesuai dengan yang diharapkan. Betul Pak. Terus ini model pembelajaran yang Ibu bawakan tadi itu model pembelajarannya apa Ibu? Model pembelajaran Discovery Learning. Ya. Bagaimana proses model pembelajaran itu? Apakah menurut Ibu pas tidak dengan yang materi yang diajarkan itu, yang ada di kelas tadi? Model pembelajaran Discovery Learning ini kan model pembelajaran menemukan ya, artinya peserta didik itu menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan yang diperolehnya dengan diawali dengan stimulus yang disampaikan oleh guru. Jadi stimulus yang saya gunakan tadi itu adalah berupa gambar, tayangan PowerPoint Pak. Kemudian selain itu stimulus juga yang saya berikan adalah penjelasan singkat terkait konsep materi penyetaran persamaan reaksi, kemudian ada 2 contoh, kemudian saya kasih soal LKPD yang akan mereka diskusikan, sehingga dari LKPD itu mereka mengkonstruksi pengetahuan yang mereka peroleh dari stimulus tadi dengan yang mereka cari sendiri. Jadi dalam mengerjakan LKPD tadi mereka menggunakan berbagai sumber yang mereka rasa cukup dan mampu untuk menyelesaikan soal-soal di LKPD itu. Terima kasih. Ibu Nana, pasti dalam proses pembelajaran tadi itu ada hambatan-hambatan. Kira-kira ada tidak hambatan-hambatan yang Ibu Nana temukan pada saat proses pembelajaran tadi? Baik Pak, ada satu hambatan yang menurut saya sangat butuh perhatian serius, yakni dalam penggunaan bahasa Indonesia. Untuk pemahaman anak-anak terkait materi persamaan reaksi kimia tadi mereka sangat memahaminya. Tetapi terkendala ketika
mereka menjelaskannya kembali ke temannya saat presentasi. Nah, kalau saat mereka berdiskusi itu alot, diskusinya masif dan sangat alot karena mereka menggunakan bahasa daerah. Hanya ketika menjelaskannya di papan tulis itu maksudnya benar, tetapi tidak tersampaikan dengan tepat karena penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat, yang kurang benar gitu. Itu sih kendalanya tadi. Betul, memang itu tadi yang saya juga lihat ya di dalam kelas. Kira-kira apa yang menyebabkan kendala ini bisa terjadi? Ya, baik Pak. Sejauh pengamatan saya Pak, anak-anak itu lebih sering menggunakan bahasa daerah, bahkan di lingkungan sekolah. Mungkin karena faktor kebiasaan, sehingga mereka kurang mengasah diri untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, jadi itu saja kendalanya. Kendalanya karena kebiasaan mereka menggunakan bahasa daerah. Dari dasar hambatan ini Iya. Setiap hari di luar lingkungan sekolah, baik di sekolah juga masih menggunakan bahasa daerah. Iya. Kira-kira solusi yang bisa diambil ini apa ya? Ya, kalau solusi konkret untuk mata pelajaran saya sendiri Pak, untuk mata pelajaran kimia, kedepannya saya akan selalu diupayakan ya, selalu untuk memberikan ruang mereka untuk presentasi. Ya, diskusi dan presentasi. Mungkin saya sedikit intervensi mereka untuk dalam proses pembelajaran kimia itu tuh harus selalu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian nanti saya membuka peluang mereka untuk terus-terus berdiskusi menggunakan bahasa Indonesia dan presentasi dan menggunakan bahasa Indonesia. Berarti dengan cara itu Ibu Nana menggali lebih jauh potensi mereka sehingga mereka harus ya dalam tanda kutip menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, sehingga itu dengan cara dilatih mereka presentasi di depan teman-teman. Baik sekali itu. Kita lanjut Ibu Nana. Kira-kira apa rencana tindak lanjut dari Ibu Nana melihat tadi ada beberapa hambatan yang dihadapi. Kira-kira kapan nih memulai memperbaiki hambatan-hambatan ini? Setelah dari sini nanti saya mulai memperbaiki hambatan-hambatan yang dialami tadi. Kemudian saya minta saya akan minta kesediaan Pak Tom atau Bapak Kepsek untuk mengobservasi saya kembali pada pertemuan berikutnya di bulan depan. Dari baru yang akan saya bawakan. Ya, terima kasih Ibu Nana pada siang hari ini sudah bersedia ya di observasi. Dan yang terakhir, kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu Nana setelah kita mulai dari observasi yang pertama kemarin observasi dan sampai saat ini kita sudah masuk pada fase observasi. Kira-kira bagaimana nih perasaan Ibu Nana sekarang? Baik Pak Tom, saya sejujurnya sangat bersyukur dan berterima kasih karena Pak Tom memilih saya untuk menjadi guru yang mau diobservasi ya. Mengapa demikian? Karena saya mendapat feedback atau input dari kegiatan ini, yang mana saya menjadi lebih tahu kelebihan saya di bagian mana, kekurangan saya di bagian mana, bagaimana yang perlu saya perbaiki, bagaimana yang perlu saya pertahankan dan tingkatkan, sehingga menjadi bekal untuk saya, sehingga saya bisa mengemas pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Lalu itu terima kasih Ibu Nana sudah bersedia menjadi guru yang mau diobservasi oleh saya, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Manggarai Barat. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan mulai dari observasi dan saat ini itu bisa membawa dampak positif untuk Ibu Nana dan untuk saya sendiri. Sekali lagi terima kasih Ibu Nana. Sukses selalu Pak.